Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang sedang belajar di rumah, yuk hari ini kita belajar bersama Ustazah kembali tema 1, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, seperti biasanya, marilah kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, siapa di sini yang halaman rumahnya ditanami tanaman hias atau tanaman obat? Nah, kalian suka menyiramnya gak ya? Tanaman juga butuh air loh anak-anak, karena air bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanaman memiliki banyak manfaat bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kelestarian tanaman. Merawat tanaman merupakan salah satu kegiatan menjaga alam. Selain air, ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Apa saja faktornya ya? Apa itu pertumbuhan tanaman? Apa itu perkembangbiakan tanaman? Yuk sama-sama simak materinya ya. Perkembangan tanaman. Tanaman berkembang biak bertujuan untuk melestarikan jumlahnya. Perkembangbiakan tanaman dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan yang kedua adalah perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menanam biji atau melalui penyerbukan. Tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara generatif adalah tumbuhan mangga, jeruk, semangka, dan lain-lain. Perkembangbiakan secara vegetatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan tanpa melalui menanam biji. Perkembangbiakan secara vegetatif dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu satu secara alami, yaitu tanpa bantuan manusia, dan yang kedua secara buatan dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan secara vegetatif alami dapat dilakukan dengan cara yang pertama tunas, yang kedua tunas daun, yang ketiga umbi batang, yang keempat umbi lapis, yang kelima umbi akar, yang keenam spora, yang ketujuh akar tinggal atau yang dikenal dengan istilah rizoma. Sedangkan vegetatif buatan dapat dilakukan dengan cara yang pertama adalah mencangkok, yang kedua adalah mengenten, atau menyambung, yang ketiga adalah okulasi atau menempel, yang keempat adalah stek batang, dan yang kelima adalah merunduk. Vegetatif alami atau tanpa bantuan manusia yang pertama adalah tunas. Tumbuhan baru atau anakannya akan tumbuh dekat dengan pohon induknya. Contohnya yang berkembang biak dengan tunas adalah nanas, bambu, pisang, dan lain-lain. Yang kedua adalah tunas daun. Tumbuhan yang mengalami tunas daun adalah cocor bebek. Tunas cocor bebek akan tumbuh di tepi daun. Yang ketiga adalah vegetatif alami umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh dan berkembang di dalam tanah. Contohnya adalah kentang. Yang keempat adalah umbi akar. Umbi akar adalah akar yang tumbuh membesar karena berisi cadangan makanan. Contohnya wortel, singkong, dan lain-lain. Yang kelima adalah umbi lapis. Umbi lapis terbentuk karena tumpukan daun yang tersusun secara rapi dan rapat. Contohnya bawang merah, bunga bakung, dan lain-lain. Yang keenam adalah spora. Contohnya lumut, paku-pakuan, dan lain-lain. Yang ketujuh adalah akar tinggal atau disebut dengan istilah rizoma, adalah batang yang seluruhnya berada dan tumbuh menjalar ke permukaan tanah. Contohnya kunyit, jahe, lengkuas, kencur, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya adalah perkembangbiakan dengan vegetatif buatan, yaitu dengan bantuan manusia. Yang pertama adalah mencangkok.
Mencangkok adalah perkembangbiakan dengan cara mengupas kulit batang dan membungkusnya dengan tanah agar tumbuh akar pada bagian tersebut. Tumbuhan yang dicangkok harus memiliki batang kayu seperti pohon mangga, rambutan, nangka, dan lain-lain. Yang kedua adalah stek. Adalah perkembangbiakan dengan cara memotong bagian tumbuhan, kemudian ditanam langsung ke tanah. Contohnya adalah singkong. Yang ketiga adalah menyambung atau mengenten, adalah perkembangbiakan tanaman dengan cara menyambungkan dua batang tanaman yang sejenis. Contoh pohon mangga, rambutan, dan lain-lain. Vegetatif buatan yang keempat adalah okulasi atau menempel, yaitu perkembangbiakan tanaman dengan cara menempelkan tunas baru pada batang lain tumbuhan yang masih sejenis, contohnya mangga, rambutan, dan lain-lain. Dan yang kelima yaitu merunduk. Merunduk adalah perkembangbiakan dengan cara membenamkan bagian batang tumbuhan ke dalam tanah dan mempertahankan posisi ini sampai tumbuh akar pada bagian batang tumbuhan. Contohnya adalah tanaman stroberi. Anak-anak, materi hari ini sudah selesai dan semoga kalian bisa memahami materinya ya. Dan agar lebih paham dengan materi hari ini, silahkan dijawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Tulis jawabannya di buku tulis kalian, kemudian kirim ke Ustazah ya. Nah, selamat belajar. Di rumah tetap jaga kesehatan dan semangat terus belajarnya. Sampai ketemu lagi di video Ustazah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.